saya Sabar. Dan satu teman kita yang sedang sakit yaitu Faura. Baik, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaan kali ini untuk mengetahui cara membuat VCO dari buah kelapa segar dan menjadikan berbagai produk sebagai memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, menjangkau pasar lebih luas, dan memberikan manfaat kesehatan untuk mendukung industri berkelanjutan. Lalu manfaat percobaan pembuatan VCO yang dijadikan sebuah produksi akan menjadi peluang untuk usaha yang cukup menjanjikan jika dilihat dari segi manfaatnya. Selain memiliki khasiat untuk melembabkan kulit dan menjaga kesehatan, VCO juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar berbagai produk kecantikan dan kesehatan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Tugas akhir ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kimia bagi siswa maupun pembaca, yaitu mengetahui cara membuat VCO serta pengolahannya menjadi berbagai produk seperti sabun, kosmetik, dan perawatan tubuh lainnya. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil terbuat dari daging kelapa segar. VCO adalah minyak dan lemak yang dihasilkan tanpa mengubah minyak, hanya diperoleh dengan perlakuan mekanis dan pemakaian panas minimal. VCO diperoleh dari daging buah kelapa yang sudah tua tetapi masih segar, yang diproses tanpa pemanasan, tanpa penambahan bahan kimia apapun, dan diproses dengan cara sederhana sehingga diperoleh VCO yang berkualitas tinggi. Keunggulan dari VCO ini adalah jenisnya tidak berwarna, tidak mudah kenyik, dan tahan hingga 2 tahun. Komponen utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 40% dan lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat yang memiliki rantai Cl2. VCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kopriat. Keduanya merupakan asam lemak jenuh rantai sedang yang biasa disebut medium chain fatty acid atau MSFA. VCO mengandung 42% minyak jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh, dan 2% lemak poli tidak jenuh. VCO memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi. Asam laurat ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan sabun transparan karena berfungsi untuk menghaluskan dan melembabkan kulit. Dan dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa asam laurat memiliki jumlah persentase 43-53%. Sabun adalah pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun mandi merupakan sabun natrium yang umumnya ditambahkan zat pewangi dan digunakan untuk membersihkan tubuh manusia dan tidak membahayakan kesehatan. Sabun mandi terdiri atas berbagai bentuk, seperti bentuk padat atau batang, cair, dan gel. Sabun mandi batang terdiri dari cold mode, opaque, sabun transparan, dan sabun kertas. Sabun mandi cold mode mempunyai kemampuan berbusa dengan baik di dalam air yang mengandung garam atau air sadar. Sabun aqueous adalah jenis sabun mandi biasa berbentuk batang dan tidak transparan. Sabun transparan atau disebut juga gliserin mempunyai penampakan yang lebih menarik karena transparansinya. Di sini juga ada standar baku mutu dari bilangan asam lemak bebas dan bilangan penyabunan.
Pada selanjutnya yaitu ada reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi, yang mana dalam proses pembuatan sabun terdapat reaksi antara lemak atau trigliserida yang bereaksi dengan basa kuat yaitu NaOH yang menghasilkan senyawa samping yaitu gliserol dan asam lemak bebas, yang mana asam lemak bebasnya ini berikatan dengan Na yang menjadi sebuah garam atau sabun, dan hasil sampingnya yaitu gliserol. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya berupa lemak. Debu akan menempel pada kulit karena adanya lemak tersebut. Kotoran tersebut dapat menghambat fungsi kulit. Air saja tidak dapat membersihkan kotoran yang menempel pada kulit. Diperlukan adanya suatu bahan yang dapat mengangkat kotoran yang menempel tersebut. Sabun adalah senyawa yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki keistimewaan tertentu, yaitu jika senyawa itu larut dalam air akan bersifat surfaktan. Surface active agent yaitu menurunkan tegangan air, akan bersifat permukaan air dan sebagai pembersih. Molekul sabun terdiri dari ekor alkil yang non-polar atau larut dalam minyak dan kepala ion karboksilat yang polar larut dalam air. Prinsip tersebut yang menyebabkan sabun memiliki daya non-polar dari sabun akan menempel pada kotoran dan kepala polarnya menempel pada air. Hal ini mengakibatkan tegangan permukaan air akan semakin berkurang sehingga air jauh lebih mudah untuk menarik kotoran. Asam lemak akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun yang terbentuk. Penggunaan asam lemak dalam pembuatan sabun tidak boleh melebihi batas penggunaan dalam jumlah yang berlebihan, akan mengakibatkan efek negatif terhadap kulit, yaitu mengeringkan kulit. Dan di sini ada standar baku mutu sabun mandi. Ada kadar airnya, jumlah asam lemak, alkali bebas, dan dihitung sebagai NaOH. Selanjutnya ada MSDS, Material Safety Dataset. Yang pertama ada identifikasi nama produk Virgin Coconut Oil atau VCO. Penggunaannya bahan sabun dan kosmetik. Bahayanya tidak berbahaya, dapat menyebabkan iritasi ringan pada kulit dan mata. Yang ketiga, pertolongan pertama. Jika terkena mata, bilas segera dengan air bersih selama beberapa menit. Jika terkena kulit, cuci dengan sabun dan air. Jika terhirup, pindahkan korban ke tempat dengan udara segar. Jika tertelan, tidak ada efek berbahaya yang diharapkan. Jika tertelan dalam jumlah besar, segera cari bantuan medis. Yang keempat, penanganan tumpahan. Penanganan tumpahan, segera bersihkan tumpahan minyak dengan bahan penyerap seperti kain atau serbuk penyerap dan buang sesuai dengan peraturan setempat untuk pembuangan bahan organik. Yang kelima ada penyimpanan. Simpan di tempat sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung. Yang keenam ada APD. Menggunakan jas lab, sepatu lab, kacamata pelindung, sarung tangan dan masker. Selanjutnya ada pembuangan. Buang sesuai peraturan lokal, hindari pembuangan ke saluran air. Ada prosedur pembuatan VCO atau Virgin Coconut Oil. Yang pertama, siapkan kelapa tua dan banyak santannya. Setelah itu, kelapa yang sudah disiapkan dan diparut sebanyak 500 gram ditimbang dan ditambahkan 1 liter air dengan perbandingan 1:1. Setelah si kelapanya sudah ditambahkan air 1 liter, lalu diperas sebanyak 2 kali. Namun yang diambilnya perasan pertama. Lalu diaduk yang kanan 10 menit dan yang kiri 5 menit. Sesudah diaduk, dimasukkan ke dalam wadah yang lain dan didiamkan selama 12 jam sampai terbentuk antara air dengan blondo. Jika sudah terbentuk 2 fase antara air dengan blondo, maka airnya dibuang dan blondonya dipindahkan ke dalam wadah yang lain. Lalu didiamkan selama 24 jam sampai terbentuk 3 lapisan atau 3 fase antara air, VCO, dan blondo. Lalu jika sudah VCO-nya terbentuk, maka airnya dibuang dan VCO-nya diambil menggunakan centong sayur dan lalu disaring menggunakan kapas sampai si VCO-nya sudah tidak ada lagi blondo atau ampas yang terikut.
Lalu ada proses pembuatan sabun transparan. Sumbernya tuh berdasarkan hasil dari penelitian laporan pembuatan sabun transparan dari VCO atau Virgin Coconut Oil yang disusun oleh Irma dan Lydia pada tahun 2012. Namun sebelumnya ada teori dasar dari sabun transparan ini. Sabun transparan atau sabun gliserin adalah jenis sabun mandi yang menghasilkan lebih lembut dan memiliki lebih banyak busa dibandingkan sabun biasa. Sabun ini memiliki tingkat transparasi yang tinggi, memungkinkan juga objek di baliknya terlihat jelas hingga 6 cm menurut penelitian Paul pada tahun 2007. Nah, sabun transparan ini di Indonesia sangat dibutuhkan namun masih jarang sehingga sabun transparan ini diimpor dari negara seperti Hong Kong, Jepang, Taiwan, Singapura, dan Malaysia menurut Nurjanah pada tahun 2011. Lalu ada alat dan bahan pada proses pembuatan sabun transparan. Yang pertama alatnya itu ada labu leher 3, kedua ada pemanas atau hot plate, yang ketiga ada stirrer atau pengaduk magnetik, yang keempat ada termometer, yang kelima ada timbangan analitik, yang keenam ada gelas beker, yang ketujuh ada spatula, dan yang kedelapan ada cetakan sabun. Selanjutnya ada bahan yang dibutuhkan pada saat proses pembuatan sabun transparan. Yang pertama ada asam sitrat, yang kedua ada Virgin Coconut Oil atau VCO-nya, yang ketiga ada natrium hidroksida atau NaOH, yang keempat ada gula, yang kelima ada alkohol 96%, yang keenam ada asam sitrat, yang ketujuh ada gliserin, ke-8 ada propylen glycol, yang ke-9 ada pewarna sabun, dan yang ke-10 ada pewangi sabun. Lalu ada proses pembuatan sabun transparan. Langkah awalnya tuh dari pembuatan sabun transparan adalah merangkai alat seperti yang ada di gambar PPT ini. Di situ ada yang pertama ada pemanas stirrer atau hot plate, yang kedua ada labu leher 3, yang ketiga ada pendingin bola, yang keempat ada termometer, dan yang kelima ada statif. Lalu ada prosedur pembuatan sabun transparan ini. Yang pertama melelehkan 34,12 gram asam stratrat dalam labu leher 3 pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, fungsi dari asam stratrat itu sendiri adalah sebagai agen pengeras dan pembentuk struktur dari si sabun. Yang kedua yaitu memasukkan 100,6 gram VCO ke dalam labu leher 3. Fungsi dari VCO atau Virgin Coconut Oil yaitu untuk sumber minyak yang akan disabunkan atau kelembutan pada sabun itu. Yang ketiga yaitu menambahkan larutan NaOH 31% terbuat dari 20,8 gram NaOH yang dilarutkan dalam 46 ml Aquades. Fungsi dari larutan NaOH 31% ini untuk mengubah si minyaknya itu menjadi sabun gliserin. Yang keempat yaitu memanaskan campuran dengan mempertahankan suhu 70 derajat Celcius dan mengaduknya dengan stirrer selama 60 menit agar reaksi penyambunannya berjalan sempurna supaya si larutan-larutan yang tadi tercampur dan homogen. Yang kelima yaitu menambahkan larutan gula sebanyak 40 gram gula dalam 40 ml Aquades dan 30 gram alkohol 96% dan diaduk secara merata sampai homogen selama 5 menit. Fungsi dari larutan gula ini yaitu untuk menambah si transparasi kelembutan dari si sabun juga. Untuk alkohol 96% fungsinya itu untuk melarutkan bahan dan membantu homogenisasi campuran dari si sabun. Yang keenam yaitu menambahkan 0,68 gram asam sitrat lalu mengaduk selama 5 menit. Fungsi dari asam sitrat ini yaitu penyeimbang pH dan pengawet alami pada sabun transparan ini. Yang ketujuh yaitu menambahkan 36 gram gliserin dan 34 gram propylen glycol dan diaduk juga selama 5 menit sampai homogen atau merata. Fungsi dari gliserin yaitu untuk menjaga kelembaban dan kelembutan pada si sabun, sedangkan propylen
glikol, si fungsinya itu untuk membantu melarutkan pewarna dan pewangi. Lalu dimatikan pemanas dan stirlernya, kemudian menuangkan larutan sabun ke dalam cetakan dan dimasukkan juga pewarna dan pewangi. Fungsinya itu untuk memberikan estetika dan aroma yang menarik pada sabun. Jika sudah didinginkan pada suhu ruang hingga mengeras dan membentuk sabun. Nah, manfaat pada sabun transparan ini yaitu untuk melembabkan kulit supaya kulitnya itu lebih lembut, bisa juga untuk dipakai untuk kulit sensitif dan cocok untuk semua jenis kulit. Produk selanjutnya yaitu sabun padat yang bertujuan untuk membuat sabun padat berbahan dasar VCO dari ekstrak buah mentimun yang dikenal memiliki sifat antioksidan, menghaluskan, mengencangkan, serta menyejukkan kulit. Ekstrak mentimun diperoleh melalui metode maserasi dan diformulasikan menjadi sabun padat. Sabun yang dihasilkan kemudian dievaluasi berdasarkan standar kualitas sabun padat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk sabun dengan kandungan antioksidan dan mentimun yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya terdapat alat dan bahan untuk membuat sabun padat ini. Yang pertama ada alat pisau talenan, oven, wadah gelap, alat destilasi vakum, beker gelas, hot plate, mixer, cetakan silikon, kertas pH universal, cawan porselen, desikator, Erlenmeyer, buret, pendingin tegak, batu didih, dan timbangan analitik. Serta bahannya yaitu minyak kelapa atau VCO, mentimun, asam stearat, NaOH, HCl 0,1N, gliserin, NaCl, etanol 99%, natrium laurin sulfat, indikator PP, dan yang terakhir adalah dilanjut dengan prosedur yang akan dilakukan, yaitu yang pertama pembuatan VCO yang telah dijelaskan sebelumnya, dan yang selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak buah mentimun. Yang pertama itu siapkan buah mentimun sejumlah gram yang sudah dipotong tipis-tipis. Setelah itu dikeringkan mentimun tersebut dan dibiarkan mengering selama 2 hari dan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Yang selanjutnya yaitu Simplicia mentimun atau Simplicia ini adalah produk kering dari mentimun yang dimasukkan ke dalam wadah gelap lalu ditambahkan etanol 96% hingga Simplicia terendam sempurna dan dimaserasi atau maserasi ini adalah sebuah ekstrak yang direndam hingga sempurna. Yang keempat, maserat dikentalkan dengan alat destilasi vakum dan diperoleh ekstrak kental mentimun. Yang selanjutnya yaitu persiapan larutan NaOH yang telah dibuat dengan NaOH dengan dicampurkan Aquades hingga homogen. Yang selanjutnya yaitu pembuatan sabun padatnya. Yang pertama itu lelehkan asam stearat pada suhu 60 derajat Celcius hingga mencair. Yang selanjutnya ditambahkan VCO dan aduk hingga campuran homogen. Yang ketiga, tambahkan ekstrak mentimun, gliserin, natrium laurin sulfat, dan NaCl. Yang selanjutnya, aduk hingga homogen menggunakan mixer selama 1 menit. Yang kelima, tambahkan larutan NaOH. Yang keenam, mixer selama 2 menit hingga terbentuk sabun yang homogen. Yang ketujuh, tuang campuran homogen dalam cetakan silikon dan biarkan dingin pada suhu ruangan. Pengujian 1. Uji organoleptik, yaitu uji dilakukan dengan cara dilihat dari warna, tekstur, dan aroma dari sabun. Yang kedua, uji pH. Yang pertama, ditimbang 1 gram sabun. 2. Tambahkan 4 ml Aquades. 3. Aduk hingga sabun larut. 4. Celupkan kertas pH universal ke dalam larutan sabun. Yang kelima, amati dan catat pH. 3. Uji kadar air. 1. Keringkan cawan porselen dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. 2. Timbang 5 gram sabun dan masukkan ke dalam cawan porselen.
3. Panaskan sabun dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. 4. Dinginkan dalam desikator hingga suhu ruangan. 5. Timbang cawan porselen berisi sabun. 6. Ulangi proses sampai berat sabun tetap atau konstan. Yang keempat, uji alkali bebas. Pertama, timbang sabun kurang lebih 2 gram. 2. Tambahkan 40 ml alkohol netral ke sabun. 3. Tambahkan batu didih. 4. Pasang pendingin tegak. Didihkan campuran selama 30 menit di atas penanas air. Yang kelima, pindahkan larutan ke dalam labu Erlenmeyer. Keenam, tambahkan indikator phenolphthalein atau PP. Ketujuh, titrasi dengan HCl 0,1 norma hingga warna merah muda hilang. Dan yang ke-8 yaitu hitung persentase alkali bebas berdasarkan volume HCl yang digunakan. Pada produk kami yang ketiga ini yaitu kami membuat scrub dari VCO, yang mana krim body scrub ini merupakan produk perawatan kulit yang mengandung bahan abrasif untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang tidak bisa dihilangkan oleh pembersih biasa. Penggunaan bahan kasar seperti batu apung atau handuk kasar dapat membantu proses ini. VCO atau Virgin Coconut Oil dalam body scrub berfungsi sebagai pelembab alami yang melindungi kulit dan mencegah kerusakan jaringan. Alat dan bahan untuk pembuatan scrub yaitu alat-alat gelas, pH meter, ayakan, blender, alat pressing, timbangan analitik, spektrofotometer UV vis, oven, dan lemari pendingin. Bahannya yaitu VCO, ampas kelapa, NaCl 2%, aquades, asam stearat, setil alkohol, propilen glikol, glycerin, triethanolamin, parfum, metanol, reagen folin kolokoce, natrium karbonat, dan asam golat. Yang selanjutnya yaitu ada cara pembuatan tepung ampas kelapa. Yang pertama, ampas kelapa itu diperoleh dari proses pembuatan santan dalam proses produksi VCO. Daging kelapanya yang sudah diparut dipisahkan dari santannya menggunakan alat pressing. Ampas kelapa hasil pressing direndam dalam air mendidih dan didinginkan. Setelah dingin, ampas kelapa diperas lagi untuk memisahkan santan sisa. Proses ini diulang sebanyak 5 kali, hingga filtrat yang diperoleh menjadi bening. Ampas kelapa yang bebas santan direndam dalam larutan NaCl 2% selama 30 menit. Ampas kelapa yang telah direndam dikeringkan dengan menggunakan api kecil hingga benar-benar kering. Ampas kelapa kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi tepung. Tepung yang dihasilkan disaring menggunakan ayakan dengan ukuran 80-120 mesh. Pada pembuatan scrub ini ada 3 prosedur. Yang pertama itu pembuatan fase air. Yang pertama itu menimbang 15 gram asam stearat dan memasukkan ke dalam beker gelas. Lalu penambahan 1 gram setil alkohol dan dipanaskan hingga mencapai suhu 75 derajat Celcius. Yang kedua, pembuatan fase minyak. Dengan menyiapkan gelas beker yang lain, mencampurkan 100 ml aquades, 5 ml propilen glikol, 5 ml glycerin, dan 1,2 ml triethanolamin. Yang selanjutnya dipanaskan hingga mencapai suhu 75 derajat Celcius. Selanjutnya ada pencampuran fase air dan minyak. Setelah kedua fase mencapai suhu yang sama, campuran fase air ditambahkan ke dalam fase minyak sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk hingga tercampur. Yang selanjutnya yaitu penambahan bahan lain. Setelah pencampuran selesai, ditambahkan parfum, Virgin Coconut Oil, dan tepung ampas kelapa sesuai variasi yang diinginkan hingga terbentuk basis krim. Prosedur ini diulangi dengan variasi tepung ampas kelapa 2 gram, 4 gram, dan 6 gram. Dan variasi rasio bobot ampas kelapa dan VCO yaitu 1:0 dan 1:1. Yang selanjutnya yaitu ada pengemasan dengan
wadah plastik yang tertutup rapat. Pada scrub ini juga terdapat beberapa uji seperti uji derajat keasaman atau pH, uji organoleptik, dan uji kestabilan emulsi. Pengujian 1. Uji derajat keasaman atau pH. 1. Kalibrasi pH meter pada pH 4 dan pH 7. 2. Timbang 2 gram sampel. 3. Larutkan sampel dengan 20 ml air suling. 4. Masukkan elektroda pH meter ke dalam larutan dan baca nilai pH yang ditunjukkan oleh pH meter. Yang kelima, catat nilai pH yang terukur. Kedua, uji organoleptik. Pertama, siapkan sampel scrub yang akan diuji. Kedua, pilih panelis sebanyak 30 orang panelis untuk mengevaluasi sampel berdasarkan 3 parameter, yaitu warna, aroma, dan kekasaran butir atau tekstur. Yang ketiga, panelis memberikan poin pada setiap parameter, yang dimana poin 1 ini sebagai amat sangat tidak suka, hingga poin 4 yaitu amat sangat suka. Data dari seluruh panelis ditabulasi dan dirata-rata hingga rata untuk tiap parameter. 5. Tentukan tingkat kepercayaan 45% dari hasil yang diperoleh. 3. Uji kestabilan emulsi. Yang pertama, masukkan bahan emulsi ke dalam wadah. Kedua, timbang berat wadah beserta bahan emulsi. 3. Masukkan wadah ke dalam oven dengan suhu 45 derajat dan panaskan selama 1 jam. Keempat, pindahkan wadah ke dalam pendingin bersuhu di bawah 0 derajat Celcius dan didinginkan selama 1 jam. Yang kelima, masukkan kembali wadah ke dalam oven pada suhu 45 derajat Celcius. Yang keenam, lakukan pengamatan setelah siklus selesai. Amati kemungkinan adanya pemisahan air dan emulsi. Jika terjadi pemisahan fase, itu persentase fase yang terpisah terhadap keseluruhan emulsi. Emulsi dinyatakan tidak stabil jika terjadi pemisahan.